Screen-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ini saya jelasin sedikit modul yang saya kembangin karena kan berhubungan dengan modul-modul yang teman-teman kembangin. Nah, seharusnya harapan saya sih minggu ini udah jadi bentuknya kayak gini ya. Ini covernya. Kemudian dijelasin nah modul ini kembangin apa, baru sebutin anggota kelompok dan pembagian tugasnya. Kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian dijelasin secara singkat flow-nya. Bentar, itu ya. Nah, dijelasin gambaran umumnya ya, flow-nya kayak gimana. Tadi kan udah saya jelasin tuh flow singkatnya kayak apa. Nah, ini saya jelasin sedikit. Jadi, saat memeriksa pasien, nanti si pasien akan daftar dulu. Nah, si admin RM ini akan mengecek. Jadi dia login dulu, terus dia ngecek ID pasiennya. Ada nggak udah terdaftar atau belum. Kalau belum, maka dia daftarin pasien baru. Ya, masukin dapat nomor registrasinya, nomor rekam medisnya. Setelah udah dapat, baru nanti diklik periksa gitu kan. Diklik periksa, nanti akan muncul pemeriksaan pasien. Terus habis itu diisi formnya, form pendaftaran. Terus dia pilih dokter yang mau dituju siapa. Setelah itu baru nanti dokter akan login. Dokter login dia akan memilih tindakannya ya. Tindakan, diagnosis, terus memberikan resep. Outputnya berupa rekap hasil pemeriksaan. Nanti akan menghasilkan ID ya. ID yang akan bisa diakses oleh farmasi dan pembayaran. Kemudian hubungannya antara si dokter ini, si form yang diisi dokter itu pertama ke master diagnosis. Jadi akan kelihatan kode diagnosisnya apa. Nanti akan ada di rancangannya. Nah, untuk list function yang dibutuhkan, jadi harusnya dibuat seperti ini ya. Jadi disebutkan list-listnya dulu, baru dijelaskan secara singkat fitur dari list tersebut apa. Contoh kayak gini pendaftaran pasien yang berobat. Nah, terus dijelasin pada fitur ini dia fungsinya apa ya. Terus cara kerjanya kayak gimana. Contohnya di sini kan admin akan mencari pasien dulu di list pasien. Kalau belum terdaftar, maka di-input ke database. Jika sudah terdaftar, maka admin akan langsung menekan tombol register pemeriksaan. Nah, kalau register pemeriksaan berarti dia mendaftar, dia mau berobat gitu kan pasiennya. Selanjutnya, baru setelah disubmit, lari ke dokter ya. Nah, maka dari sini kita akan melihat kebutuhan dari fitur ini adalah ini gitu kan. Jadi kelihatan yang mau dikembangkan itu apa. Jadi nggak main coding terus kita nggak tahu konsep pengembangannya, terus kita nggak tahu apa yang mau kita kembangin. Pertama, link fungsi untuk penambahan register atau mendaftarkan pemeriksaan pasien. Baru sebutkan formnya. Nah, dari link, setelah link itu kan muncul form. Baru formnya itu berisi apa aja dijelasin di sini. Fungsi auto number, terus drop down pilihan dokter, baru disubmit tabel, simpan ke tabel pemeriksaan pasien. Baru nanti muncul halaman data pemeriksaan pasien yang sudah didaftarkan oleh admin. Ya, nanti ada fungsi update untuk merubah, tapi nggak ada delete ketentuannya. Baru modul fungsi pertama, fitur pertama itu untuk mendaftarkan pasien yang mau berobat. Kedua, setelah didaftarkan, maka ada namanya fitur untuk pemeriksaan pasien ya. Fiturnya untuk menginput data pemeriksaan pasien. Ya. Ini dia pertama muncul dulu list data pemeriksaan sesuai dengan dokter yang dipilih. Jadi ketika dokter login, dia akan memilih tuh pasien-pasien yang berobat ke dia siapa aja. Nanti ada halamannya. Dari halaman itu ketika diklik buttonnya itu akan muncul ke sini muncul form untuk menginput. Si dokter ini akan input keluhannya apa, terus tindakannya apa, biaya berobatnya berapa. Kalau udah disubmit baru akan bukan input, dia lebih ke ngupdate ya. Jadi kalau yang pertama ini dia registrasi, itu masuk ke tabel
master namanya pemeriksaan pasien. Nah, sedangkan untuk yang di dokter dia sifatnya mengupdate si master pemeriksaan pasien tadi gitu, yang isinya ditambahkan tentunya. Nah, yang ketiga fitur yang dikembangkan adalah si master diagnosis, karena kan si dokter ini butuh kode diagnosis kan, diagnosis pasiennya segala macam. Maka ditambahkan sebuah modul master diagnosis untuk membuat atau menginput kode-kode diagnosisnya, sehingga nanti ketika dokter memeriksa itu udah ada list diagnosisnya. Nah, sedangkan yang dibutuhkan pada fitur ini ada kurang lebih ada 3 form ya, atau 3 fungsi. Pertama, untuk memunculkan list data diagnosa yang udah ada ya. Kemudian untuk ditambahkan ya form penambahan diagnosa, itu diisi kode diagnosanya, terus baru terdapat field yang tadi saya jelaskan, ada yang di cover oleh JKN atau BPJS, terus hanya di cover asuransi atau tidak di cover sama sekali. Nah, itu semua di input di form penambahan diagnosa. Baru dari situ ketahuan nih form-form yang dibutuhkan apa aja. Terutama untuk fitur pendaftaran pasien, dia butuh menu 1, terus butuh halaman, butuh form 2 ya. Terus untuk pemeriksaan pasien juga dia butuh menu akses dari dokter, terus butuh sebuah halaman untuk menampilkan list pemeriksaan pasien, baru muncul form input sama form update. Terus master diagnosis juga butuh kayak gini. Nah, dari situ baru dikeluarkan layout-nya. Nah, kurang lebih untuk yang tadi function yang dijelaskan pertama, ketika pasien mendaftar, dia si admin akan nyari dulu nih di sini. Masukin kata kunci nama pasien, tanggal lahir, atau segala macam. Kalau ditemukan, dia tinggal langsung registrasi pemeriksaan. Ya, langsung ke sini, registrasi pemeriksaan, diklik. Ya, kalau nggak ditemukan, dia tinggal registrasi pasien baru. Karena setiap pasien itu memiliki nomor rekam medis. Kalau dia nggak punya rekam medis, maka nggak akan bisa berobat, gitu ceritanya. Nah, setelah diklik registrasi pemeriksaan, maka muncul form ini. Ini adalah form registrasi pemeriksaan pasien. Ketentuannya pertama, ID registrasi akan dibuat auto-generate, otomatis gitu ya, muncul. Terus nama pasien autofill, sama nomor rekam medis autofill. Kenapa autofill? Karena kita ngambil ID-nya langsung dari sini kan. Dia udah ada di sini nama pasiennya, terus nomor rekam medisnya. Otomatis di sini bisa dimunculkan. Kita tinggal select aja menggunakan ID. Nah, terus muncul di sini drop down yang diambil dari si kode diagnosis ya, master diagnosis. Oh sorry, dokter dulu ya. Dia akan mengambil database dokter ya. Ini di form pendaftaran kan. Dokter yang memeriksa atau dokter yang ditujukan ke siapa. Dia mau ke dokter mana berobatnya. Maka si admin akan memilih dokter yang dituju sesuai dengan pilihan si pasien. Baru disimpan. Nah, setelah disimpan, muncul ke list ini. Nah, ini bentuk list hasil pendaftaran pasiennya. Ya. Muncul nomor registrasinya secara otomatis dibentuk, terus nama pasien, terus dokter yang dituju siapa, nomor rekam medis pasien secara otomatis terpilih. Baru di sini ada status periksa. Nah, ini berlaku yang status periksa ini berlaku untuk teman-teman juga. Jadi status periksanya itu terdaftar, berarti dia baru melakukan pendaftaran atau melakukan pemeriksa. Terus yang berikutnya setelah berhasil, setelah sukses diinput, didaftarkan, maka statusnya akan berubah menjadi diperiksa kalau dia sudah di-assign atau dipilih sama si dokter. Misalkan dia diklik nih, registrasi pemeriksaan, maka si pasien itu akan berubah statusnya menjadi terdaftar. Nah, kalau si dokter sudah, ini halaman dokter nih, terus si dokter memilih periksa pasien, maka statusnya akan berubah menjadi diperiksa. Berikutnya setelah itu, kalau si dokter udah selesai memproses, maka statusnya berubah menjadi selesai diperiksa. Terus pasien akan pergi ke farmasi gini. Nah, setelah di farmasi,